Bagaimana jika satu keputusan yang kamu ambil demi keluarga justru mengubah seluruh hidupmu? Inilah kisah Siti Maisaroh, TKW Indonesia, yang rela menantang batas demi masa depan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk generasi yang ia lahirkan dari keberanian dan air mata. Jangan lupa untuk subscribe channel Putri Nara Story ya. Klik tombol like kalau kalian suka ceritanya. Tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Dan yang paling penting, tonton sampai selesai, karena setiap detiknya penuh makna. Dukung terus cerita-cerita inspiratif lainnya, hanya di Putri Nara Story. Pagi itu, suara ayam jantan terdengar nyaring dari balik jendela bambu rumah kami yang hampir roboh. Aku bangun dari tikar usang yang sudah mulai berlubang, lalu memandangi lenggit-lenghat yang penuh sarang laba-laba. Di sampingku, ibu masih terlelap. Wajahnya terlihat begitu lelah. Mungkin karena semalam ia menangis diam-diam lagi. Sejak bapak meninggal 2 tahun lalu, ibu sering begitu menangis dalam diam, menyembunyikan segala rasa sakit yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Aku melangkah pelan ke dapur, menyalakan tungku, dan merebus air. Tak ada kopi, tak ada teh, hanya air putih hangat untuk mengganjal perut sebelum berangkat ke ladang. Pagi itu aku harus buru-buru. Sayur-sayur dari kebun belakang harus dibawa ke pasar sebelum matahari terlalu tinggi. Kalau terlambat, pembeli akan memilih dagangan orang lain. Sudah beberapa hari ini, jualanku tak laku banyak. Aku tahu, ini bukan karena kualitas sayurnya, tapi karena orang-orang mulai beralih ke pasar besar di kota. Di sana, lebih lengkap dan murah. Dari balik pintu, adikku yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP, muncul dengan seragam lusuhnya. Seragam itu, dulunya milikku. Sekarang dia yang memakainya. Walau ukurannya kedodoran, dan warna putihnya sudah berubah jadi abu-abu kekuningan. Aku menatapnya, lalu tersenyum kecil, sambil menyodorkan air hangat. Dia meneguknya tanpa banyak bicara. Hari ini, uang jajan cuma 1.000, nanti beli gorengan aja ya. Jangan jajan yang aneh-aneh, ucapku sambil mengelus kepalanya. Dia mengangguk, pelan. Tidak ada protes, tidak ada keluhan. Seperti sudah biasa hidup dalam keterbatasan. Saat itu, aku merasa dunia seperti mengejekku. Aku yang dulu bercita-cita menjadi guru, kini justru harus bekerja keras hanya untuk bisa makan 3 kali sehari. Semua rencana yang aku susun saat masih sekolah dulu, perlahan hilang satu persatu. Aku pernah jadi lulusan terbaik di sekolah, pernah dipercaya menjadi ketua kelas, pernah bermimpi kuliah di kota besar. Tapi semua itu berakhir saat bapak sakit keras, dan kami tak punya cukup uang untuk berobat. Waktu itu, aku sempat bekerja serabutan di pabrik tahu, lalu jadi buruh di sawah orang, bahkan pernah mencuci piring di warung makan. Tapi, hasilnya tak pernah. Hutang kami menumpuk, kebutuhan makin besar, dan ibu semakin kurus. Aku mulai mencari cara lain untuk mengubah nasib. Beberapa tetangga menyarankan agar aku jadi TKW. Katanya, uangnya banyak dan bisa cepat lunas hutang. Awalnya aku ragu, tapi lama-lama, pilihan itu menjadi satu-satunya jalan. Hari itu juga aku ke rumah Bu Lastri, mantan TKW yang dulu kerja di Arab. Dia membuka agen Kecil Koshelen untuk memberangkatkan orang-orang ke luar negeri. Wajahnya ramah, tapi kata-katanya tajam. Katanya, kalau mau kerja di luar, harus siap mental. Jangan baperan, jangan cengeng, jangan gampang menyerah. Aku mengangguk saja, walau dalam hati masih ragu. Setelah bicara panjang lebar, Bu Lastri bilang, ada lowongan di Arab Saudi. Katanya, majikannya baik, rumahnya besar, dan gajinya lumayan, tapi prosesnya lama. Dan aku harus bayar biaya administrasi. Aku langsung teringat utang kami. Aku juga tahu, untuk berangkat, aku butuh uang banyak. Tapi Bu Lastri punya solusi. Aku bisa pinjam dulu dari koperasi milik agen, nanti dipotong dari gaji. Malam harinya, aku memberanikan diri bicara pada ibu. Aku tahu dia pasti akan menangis. Tapi aku tak bisa terus seperti ini. Kami butuh perubahan.
Butuh harapan. Ibu, aku mau kerja ke luar negeri, kataku pelan. Ibu menatapku lama, lalu air matanya jatuh. Kalau kamu pergi, siapa yang jaga adikmu? Aku menarik napas panjang. Aku pergi justru supaya kita bisa hidup lebih baik, Bu. Aku nggak mau adik terus pakai baju bekas. Aku nggak mau kita terus ngutang. Lama ibu. Lalu, seperti biasa, ia mengalah. Kalau itu memang keputusanmu, ibu cuma bisa mendoakan. Malam itu aku tak bisa tidur. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Di dalam, hatiku ramai oleh bayangan-bayangan yang tak bisa aku kendalikan. Aku takut ditipu, takut disiksa, takut tak pulang. Tapi aku lebih takut jika hidup kami tetap begini berjalan di tempat, tanpa arah, tanpa harapan. Beberapa hari kemudian, aku resmi mendaftar. Aku tanda tangan dokumen, foto untuk paspor, dan mulai belajar sedikit bahasa Arab. Di antara belasan calon TKW lain, aku merasa paling muda dan paling gugup. Tapi aku berusaha percaya bahwa semua ini demi masa depan yang lebih baik. Aku tahu jalan di depan tidak akan mudah, tapi aku juga tahu aku harus kuat demi ibu, demi adik, dan demi diriku sendiri. Dan dari situlah semua dimulai. Sebuah langkah kecil dari rumah rayot di pinggiran desa menuju dunia yang sama sekali asing. Aku tak tahu apa yang menunggu di sana, tapi aku tahu aku tidak boleh gagal. Pesawat mendarat dengan hentakan kecil, jantungku berdetak cepat, tanganku dingin, walau suhu dalam kabin cukup hangat. Aku menoleh keluar jendela, memandangi gurun pasir yang membentang luas. Inilah Arab Saudi, tanah yang katanya penuh berkah dan rezeki. Tapi bagiku, ini adalah tanah asing, tanah yang akan menentukan apakah pengorbananku layak atau tidak. Setelah proses imigrasi yang cukup melelahkan, aku keluar dari bandara bersama sekelompok TKW lain. Kami dijemput oleh seorang pria berkemeja putih panjang dan berkopiah. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Hamzah, perwakilan dari agen lokal. Bahasa Indonesianya terbata-bata, tapi cukup dimengerti. Ia membawa kami ke sebuah penginapan sederhana. Katanya, kami harus menunggu beberapa hari di sana sebelum diantar ke rumah majikan masing-masing. Hari-hari di penampungan itu terasa lama. Udara panas dan debu masuk ke ruangan, walau jendela sudah tertutup rapat. Kami tidur di kasur tipis berjejer, berbagi kamar dengan belasan perempuan lain. Aku mencoba berteman dengan beberapa dari mereka. Ada Mbak Erna yang sudah 2 kali jadi TKW, ada Dinda yang masih remaja, dan ada Fatimah, perempuan paruh baya dari Jawa Timur yang bicara dengan logat medok dan tawa keras. Malam hari, kami sering berkumpul di ruang tengah, saling bercerita sambil menyuap nasi dari kotak makanan. Aku banyak diam, lebih suka mendengarkan. Tapi suatu malam, Fatimah bertanya padaku, "Maisaroh, kamu kesini karena apa?" Aku sempat ragu, tapi akhirnya menjawab, "Jujur, mau lunasin utang, mau sekolahin adik, mau bikin ibu bisa tidur tenang." Fatimah mengangguk pelan. "Kamu mirip aku waktu muda, sama-sama nekat. Tapi hati-hati ya, jangan gampang percaya. Di sini banyak yang manis di awal, tapi pahit di belakang." Kalimat itu terus terngiang, sampai aku sulit tidur malam itu. 3 hari kemudian, aku dipanggil ke ruang depan. Hamzah bilang, sudah ada majikan yang cocok. Aku diberi salinan kontrak kerja dalam bahasa Arab dan sedikit penjelasan singkat. Katanya, aku akan kerja di rumah keluarga kaya di Riyadh. Tugas utamanya, membersihkan rumah dan membantu di dapur. Tidak ada anak kecil, tidak ada lansia, katanya, majikannya orang baik. Aku angguk-engguk saja, walau hatiku was-was. Hari berikutnya, sebuah mobil hitam menjemputku. Sopirnya tidak banyak bicara, hanya menyuruhku duduk di belakang. Aku menatap keluar jendela sepanjang perjalanan, melihat gudang-gudang tinggi, bergantian dengan padang pasir. Riyadh lebih modern dari yang kubayangkan, tapi tetap terasa asing. Semua tulisan pakai huruf Arab, semua orang berpakaian serba panjang. Aku benar-benar merasa seperti titik kecil yang tak berarti di tengah lautan yang tak aku kenali.
Akhirnya kami tiba di sebuah rumah besar berpagar besi. Gerbangnya terbuka, otomatis, dan mobil masuk ke halaman depan. Rumah itu lebih mirip villa daripada rumah. Pilar-pilar tinggi menjulang, kaca jendelanya besar-besar, dan ada taman di sisi kiri dengan pohon kurma pendek yang tertata rapi. Seorang perempuan setengah baya membuka pintu. Ia mengenakan abaya hitam dan wajahnya tertutup sebagian. Tajam, tapi tidak tampak marah. Ia mengangguk ke arahku, lalu menyuruhku masuk. Aku menunduk sopan dan melangkah ke dalam rumah. Interior rumah itu seperti istana, lantainya marmer mengkilap. Langit-langitnya tinggi, dan lampu gantung di ruang tamu terlihat seperti kristal. Aku hanya bisa berdiri kaku, takut menyentuh apa pun. Perempuan tadi memperkenalkan dirinya sebagai Madam Salwa. Bahasa Inggrisnya bagus, dan ia berkata bahwa aku akan bekerja di rumah ini bersama 2 pembantu lain, 1 orang dari Filipina, 1 lagi dari Sudan. Aku hanya perlu mengurus kebersihan bagian dalam rumah, dan kadang membantu memasak. Kalau kamu kerja baik, gaji lancar, katanya datar. Aku mengangguk cepat. Yes, madam, I will do my best. Hari pertama bekerja terasa berat. Bukan karena pekerjaannya sulit, tapi karena aku belum terbiasa. Perabotan di rumah ini mahal-mahal, dan aku takut merusak. Setiap langkah harus hati-hati, setiap gerakan harus sopan. Aku tidak ingin salah sedikit pun. Belum lagi bahasa yang menjadi tembok. Aku tidak bisa bahasa Arab, dan mereka tidak selalu mau pakai bahasa Inggris. Namun, aku mencoba kuat. Aku mengingat wajah ibu, mengingat adik yang masih sekolah, mengingat semua hutang yang menunggu di kampung. Aku harus bertahan. Tak peduli seberapa asing tempat ini, aku harus bisa menjadikannya pijakan. Beberapa minggu berlalu, aku mulai terbiasa. Aku sudah hafal posisi alat-alat, waktu makan keluarga majikan, hingga jenis parfum yang harus disemprot di ruang tamu. Madam Salwa tidak cerewet, tapi juga tidak ramah. Ia memperlakukanku seperti bayangan terlihat, tapi tak dianggap. Tapi, aku tidak ambil pusing. Yang penting, gajiku lancar dan aku bisa segera mengirim uang ke rumah. Suatu sore saat aku sidang, mengepel ruang keluarga, seorang perempuan tua Indonesia datang berkunjung. Ia mengenakan abaya coklat dan tersenyum ramah. Namanya Bu Rina. Ia rupanya teman lama Madam Salwa. Sudah lama tinggal di Arab dan bekerja sebagai perantara TKW. Saat tahu aku orang baru, Bu Rina mendekat dan berbisik, "Kalau kamu pintar, kamu bisa lebih cepat kaya dari kerja begini." Aku terdiam. Maksudnya gimana, Bu? Bu Rina hanya tersenyum samar. Nanti kalau waktunya tepat, Ibu kasih tahu. Tapi jangan bilang siapa-siapa dulu. Perkataannya membuatku bingung. Tapi di lubuk hatiku yang paling dalam, aku merasa sesuatu, Zack, can bearable. Dan perubahan itu ternyata datang lebih cepat dari yang aku kira. Hari itu, rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Beberapa tamu laki-laki datang berkunjung. Semua berpakaian gamis putih bersih, dengan sorban melilit kepala. Mereka duduk di ruang tamu, berbincang dalam bahasa Arab yang tak aku pahami. Suaranya berat dan berwibawa, sesekali diiringi tawa ringan. Dari balik dapur, aku mengintip tanpa sengaja. Salah satu dari mereka memandang ke arahku sekilas, lalu kembali bicara dengan Madam Salwa. Aku cepat-cepat menunduk dan kembali menyeka gelas, tapi perasaan tak nyaman mengendap di dada. Setelah para tamu pulang, Madam Salwa memanggilku ke ruang belakang. Wajahnya datar seperti biasa, tapi suaranya lebih pelan. "Siti, ada sesuatu yang ingin saya tawarkan padamu, tapi ini hanya untuk orang yang benar-benar kuat," katanya, sambil duduk di kursi rotan. Menyilangkan kaki, aku berdiri di depannya dengan tangan gemetar. "Apa ya, Madam?" Ia menatapku lama, lalu berkata, "Kamu tahu, banyak perempuan sepertimu yang bekerja bertahan-tahan di rumah orang, tapi tetap miskin saat pulang ke negaranya. Tapi ada juga yang pandai melihat kesempatan. Mereka tidak hanya jadi pembantu, mereka jadi penyelamat keluarga." Aku tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini, tapi aku mengangguk saja. "Kalau kamu setuju,
Lanjutnya, kamu bisa ikut program khusus. Prosesnya tidak menyakitkan, tidak melanggar hukum negara ini, dan kamu tetap tinggal di sini. Tapi, hasilnya bisa mengubah nasibmu dan keluargamu selamanya. Aku bingung. Program apa, Madam? IVF. Aku mengerutkan dahi. Aku tahu istilah itu. In vitro fertilization. Bayi tabung. Madam Salwa menghela napas. Ada 4 pria Arab kaya yang ingin punya anak, tapi mereka tidak mau menikah atau punya istri tetap. Mereka butuh ibu pengganti. Rahimmu akan dipakai untuk mengandung anak mereka. Tapi kamu tidak perlu membesarkan anaknya. Setelah lahir, anak itu akan mereka ambil, dan kamu akan dibayar banyak. Dunia seolah berhenti berputar. Aku seperti baru saja ditampar kenyataan yang asing dan membingungkan. Suaraku bergetar saat menjawab. Saya tidak yakin. Madam Salwa tak marah. Ia malah tersenyum kecil. Kamu boleh pikir-pikir. Tapi ingat, ini kesempatan yang tidak semua orang dapat. 4 pria, 4 anak, 4 kali lipat uang. Dalam 2 tahun, kamu bisa pulang, beli rumah untuk ibumu, sekolahkan adikmu, dan hidup tanpa utang. Sepanjang malam, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di sudut kamar, memeluk lutut. Di sekitarku para pembantu lain terlelap, tapi pikiranku terus berputar. Apakah ini benar? Apakah ini halal? Apakah aku hanya akan jadi rahim sewaan? Tapi bayangan ibu yang setiap malam menahan lapar, adik yang selalu pakai sepatu bolong ke sekolah, dan surat utang yang tak henti ditagih semuanya, datang silih berganti. Apa yang salah kalau aku melakukannya demi mereka? Ini bukan menjual tubuh, bukan zina. Ini medis, prosesnya bersih, katanya. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya pada Bu Rina, yang ternyata sudah tahu soal program itu. Kalau kamu setuju, kamu akan tinggal di fasilitas khusus, bersih, nyaman, makan, cukup. Tidak kerja rumah tangga, kamu hanya fokus menjaga kandungan. Jelasnya. Aku bertanya pelan, kenapa saya? Bu Rina menatapku lama. Karena kamu sehat, rahimmu kuat, dan kamu butuh uang. Mereka tidak pilih sembarang orang. Mereka mau yang muda, jujur, dan tidak banyak menuntut. Aku menunduk. Dalam hatiku, perang batin masih berlangsung. Beberapa hari aku menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi pikiranku terus ke situ. Hingga akhirnya, malam itu, aku duduk sendirian di pojok dapur, menulis surat yang tak pernah kukirim. Ibu, maafkan anakmu. Aku akan melakukan sesuatu yang mungkin. Tidak, ibu mengerti. Tapi aku janji. Ini bukan karena aku menyerah, tapi karena aku ingin kita menang. Besoknya, aku menyatakan persetujuanku. Prosesnya cepat. Aku dibawa ke klinik khusus, yang bersih dan modern. Semua stafnya perempuan. Dokternya menjelaskan panjang, lebar, meski sebagian aku tidak sepenuhnya pahami. Pemeriksaan demi pemeriksaan kulalui. Tes darah, USG, pemeriksaan rahim. Mereka bilang tubuhku sangat cocok satu persatu. Embrio dari 4 pria yang berbeda ditanamkan ke dalam rahimku. Mereka menjelaskan bahwa tidak semua akan bertahan, tapi kemungkinan hamil anak kembar sangat tinggi. Aku diberi vitamin, makanan khusus, dan tempat tidur sendiri. Aku tidak lagi mencuci piring atau mengepel, tapi justru saat itulah aku merasa paling lelah secara mental. Aku hamil, setidaknya itu yang dikatakan dokter sebulan setelah prosedur. Aku menangis sendirian malam itu, bukan karena sedih, tapi karena tubuhku kini mengandung anak hanok dari orang yang tidak aku kenal. Aku tidak tahu wajah mereka, tidak tahu nama mereka, tapi mereka akan hidup lewat diriku. Aku harus kuat. Dalam keheningan kamar klinik itu, aku memegang perutku yang masih datar dan berbisik. Nak, maaf, ibu bukan ibu yang sempurna, tapi ibu janji, kalian akan lahir dengan baik. Dan karena kalian,
hidup nenek dan paman kalian akan berubah. Aku tidak tahu apa yang menantiku di bulan-bulan ke depan, tapi satu hal yang pasti, sejak hari itu, aku bukan lagi hanya seorang pembantu rumah tangga. Aku adalah rumah sementara bagi 4 kehidupan yang tumbuh bersamaan dan semoga harapan kami juga ikut tumbuh bersama mereka. 3 bulan sudah berlalu sejak dokter menyatakan bahwa aku hamil. Perutku mulai sedikit membuncit dan perubahan tubuh pelan-pelan terasa. Kadang aku merasa mual saat pagi. Kadang tubuhku terasa lemas tanpa alasan. Tapi dibandingkan rasa takut di awal, sekarang aku lebih tenang. Bukan karena aku sudah sepenuhnya siap, tapi karena aku tahu jalan mundur sudah tidak ada. Aku harus jalan terus. Aku tinggal di sebuah rumah khusus milik klinik, semacam fasilitas kesehatan semi-privat. Isinya hanya 4 perempuan semua seperti aku. Kami tidak banyak bicara soal masa lalu. Sialah, masing-masing tahu bahwa kami semua di sini karena alasan yang hampir sama, uang, keluarga, dan kesempatan yang langka. Aku paling muda di antara mereka. Ada satu ibu berusia 40 dari Maroko, satu perempuan Sudan, dan satu lagi orang Filipina yang sudah hamil 7 bulan. Kami semua diberi jadwal kontrol rutin, makan bergizi 3 kali sehari, dan istirahat cukup. Tapi tetap saja, tidak ada yang benar-benar bisa menenangkan perasaan yang terus bergolak. Suatu malam, aku terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku melahirkan di ruangan gelap, sendirian, dan saat menoleh ke arah bayiku, wajahnya tidak terlihat. Aku terisak pelan, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari ranjang sebelah. "Kamu mimpi ya?" tanya perempuan Filipina itu. Namanya Joy. Aku mengangguk walau tak bisa melihat wajahnya dalam gelap. "Wajar," katanya pelan. "Kita semua pernah mimpi buruk, tapi tenang saja. Bayi-bayi itu akan baik-baik saja. Kita hanya perlu melewati ini sedikit lagi." "Kadang aku merasa bersalah," kataku akhirnya, suaraku pelan. "Karena mengandung anak orang lain?" "Iya." Joy diam sejenak, lalu menjawab. "Aku juga, tapi kadang cinta itu bukan tentang bersama. Cinta bisa dalam bentuk pengorbanan. Aku cinta adikku. Dia punya gagal ginjal. Uang dari program ini buat biaya transplantasi." Aku memejamkan mata. Perasaan bersalahku perlahan-lahan beradu dengan rasa hormat. Kami semua di sini bukan karena rakus, tapi karena hidup memaksa kami membuat pilihan yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Seminggu kemudian, aku menjalani USG. Dokter tersenyum lebar setelah memeriksa layar. "Bagus. Janin kembar 4, sehat semua," katanya. Aku menahan napas. Kembar 4, jadi benar. Masing-masing pria berhasil. Kepalaku berputar. 4 nyawa tumbuh dalam tubuhku. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini pada dunia, pada ibuku, pada adikku, pada diriku sendiri? "Yang penting kamu tenang, makan teratur, dan jangan stres," kata dokter. Tapi stres datang tanpa diundang. Hari-hari berikutnya jadi lebih berat. Tubuhku mudah lelah, tidur tidak nyenyak, dan emosiku mudah meledak. Aku pernah menangis hanya karena sendok jatuh ke lantai. Pernah juga menjerit saat melihat wajahku di cermin pucat, mata sembab, dan rambut mulai rontok. Tapi setiap kali aku ingin menyerah, aku ingat kembali kenapa aku memulai ini semua. Sampai akhirnya, aku mendapat kabar dari kampung. Pagi itu, Burina datang membawakan surat dan rekaman suara dari ibuku. Surat itu ditulis dengan huruf tangan, yang sudah mulai gemetar. Tapi, aku bisa membaca tiap katanya. Air mataku jatuh, tanpa bisa kucegah. "Maisaroh, ibu bangga sama kamu. Ibu tahu kamu kerja keras di sana. Uang yang kamu kirim sudah ibu pakai buat lunasin utang. Adikmu juga udah daftar kuliah. Ibu berdoa, kamu sehat dan kuat. Ibu selalu tunggu kamu pulang." Lalu suara ibu terdengar dari rekaman ponsel Burina. Pelan, parau, tapi jelas, "Le, jangan capek-capek ya. Ibu kangen, tapi ibu sabar nunggu kamu pulang."
doa ibu setiap malam buat kamu. Aku menangis lama sekali. Hari itu, bukan karena sedih, tapi karena aku merasa akhirnya semua sakit ini ada artinya. Air susu yang akan kuberikan nanti mungkin tidak untuk anak-anakku sendiri, tapi air mataku, keringatku, semuanya untuk ibu dan adik yang selalu jadi alasan hidupku. Beberapa hari setelah itu, seorang pria asing datang ke rumah fasilitas. Ia mengenakan gamis putih dan aroma parfumnya lembut. Burina Beleng. Ia salah satu calon ayah dari anakku. Aku gugup. Tak tahu harus bersikap bagaimana. Tapi pria itu hanya melihatku dari jauh. Ia tidak mendekat, tidak berbicara. Hanya dengan sorot mata aneh, seperti ada luka lama yang belum sembuh. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi sorot matanya membuat jantungku berdebar tak karuan. Setelah ia pergi, Burina mendekat. Dia minta izin untuk kirim pesan buat kamu. Katanya, kamu mirip seseorang dari masa lalunya. Aku tidak menanggapi, tapi dalam hati, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Perasaan aneh itu terus tertinggal, bahkan setelah pria itu menghilang di balik pintu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya memandangi langit-langit. Tangan menyentuh perut yang mulai membesar. Ada 4 kehidupan di sana, ada 4 harapan. Dan mungkin satu masa lalu yang datang kembali tanpa pernah aku duga. Apapun yang terjadi nanti, aku harus siap. Karena ini bukan lagi tentang uang atau pilihan. Ini tentang harga diri, tentang hidup yang harus aku genggam sendiri sampai akhir. Hari-hari selanjutnya berlalu lebih pelan. Seolah waktu ikut menyesuaikan langkahku yang kini semakin berat. Perutku sudah jelas terlihat besar, dan gerakanku jadi lambat. Setiap pagi aku harus dibantu berdiri. Dan saat malam tiba, tubuhku seperti habis berlari maraton. Tapi anehnya, aku mulai terbiasa. Bahkan saat keempat bayi di perutku mulai menendang satu persatu, aku justru merasa lebih hidup dari sebelumnya. Suatu siang, saat aku sedang duduk di kursi rotan depan jendela, Joy menghampiri dengan membawa semangkuk buah dingin. Katanya, bayi kembar suka gerak kalau kita makan dingin, katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil, menerima mangkuk itu. 4 bayi gerak semua, bisa-bisa aku kaget sampai tumpah. Kami makan sambil memandangi taman kecil di depan rumah. Peng kuning bermekaran. Burung kecil bertengger di pagar. Indah, tapi tetap terasa jauh. Di dalam hati, aku masih merasa seperti orang asing yang numpang tinggal sementara. Kalau anak-anak ini lahir nanti, kamu bakal pulang ke Indonesia? Tanya Joy tiba-tiba. Aku mengangguk. Itu rencanaku. Setelah semua selesai, aku akan pulang. Beli rumah kecil buat ibu, dan buka warung. Aku cuma ingin hidup tenang. Joy tersenyum, tapi matanya sendu. Aku tidak bisa pulang. Aku terlalu banyak berutang budi pada majikanku. Mereka baik, tapi aku tahu artinya baik. Di sini tetap ada batas. Aku mengerti maksudnya. Di negeri ini, kebaikan selalu diselimuti aturan tak tertulis. Sekali kau tunduk, selamanya kau ada di bawah. Maka dari itu, aku ingin lepas. Sekali seumur hidup, aku ingin menjadi orang yang membuat keputusan atas hidupku sendiri. Hari itu juga, aku kembali bertemu pria misterius itu. Kali ini, dia datang lebih pagi dan meminta izin untuk berbicara langsung denganku. Awalnya, aku ragu, tapi Burina meyakinkan bahwa dia hanya ingin bicara, tidak akan menyentuh atau menyinggung apapun soal bayi. Kami duduk berdua di ruang tamu yang sepi. Udara dingin dari AC membuat tanganku menggigil pelan. Pria itu mengenakan baju biasa, tanpa gamis, hanya kemeja biru muda dan celana panjang. Wajahnya bersih, janggut tipis menghiasi dagunya. Ada sesuatu di sorot matanya yang terasa familiar. Terlalu familiar. Apa kamu pernah sekolah di Brebes? Di tahun 2010? Tanyanya pelan. Pertanyaannya membuatku menoleh cepat. Iya, kok tahu? Dia tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum bahagia. Lebih seperti kenangan yang terlalu lama dipendam. Aku, Yusuf,
Yusuf Al-Karim. Kita pernah satu kelas di SMP. Kamu mungkin gak ingat aku, tapi aku ingat kamu. Kamu pernah nolong aku waktu aku jatuh dari sepeda di depan gerbang sekolah. Kamu juga yang kasih bekal ke aku waktu aku lupa bawa makan siang. Aku tercekat. Nafasku seperti berhenti sejenak. Yusuf, anak kurus yang dulu suka duduk di pojok Jerang Baikara, dan sering diejek karena logat Arabnya, anak yang suatu hari tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Kamu jadi salah satu. Dia mengangguk. Iya, aku salah satu dari 4 pria yang minta bantuan lewat program ini. Tapi aku nggak tahu, kamu yang akan jadi ibu pengganti anakku. Aku baru tahu setelah lihat foto kamu saat pemeriksaan pertama. Tanganku langsung menyentuh perut, seolah ingin memastikan bahwa ini nyata. Kenapa? Kamu ikut program ini? Kamu kan sekarang pasti sudah kaya, bisa nikah dan punya anak seperti orang lain. Dia menghela napas panjang. Aku pernah nikah, tapi istri aku keguguran 2 kali, lalu pergi. Dokter bilang aku bisa punya anak lewat IVF. Tapi aku belum siap untuk bangun keluarga lagi. Aku cuma ingin ada bagian dari hidupku yang tetap yang bisa kutinggalkan jika suatu hari aku pergi. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Terlalu banyak perasaan yang tiba-tiba muncul. Kaget, bingung, kesal, tapi juga haru. Aku minta maaf, Siti. Kalau aku tahu dari awal kamu yang dipilih, aku nggak akan ikut. Aku nggak pernah niat masuk ke hidupmu lagi seperti ini. Aku menggeleng. Aku nggak marah. Aku cuma kaget. Dunia ternyata sekecil itu ya. Kami terdiam cukup lama. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Aku ingin bantu kamu setelah semua ini selesai. Kamu nggak akan sendirian. Anak itu, aku akan pastikan dia tahu bahwa ibunya adalah perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Mataku jatuh begitu saja, tanpa suara, tanpa paksaan. Aku hanya bisa menatap pria di depanku yang dulu pernah jadi bayangan masa kecil, dan sekarang kembali dengan cara yang tak pernah aku bayangkan. Setelah Yusuf pergi, aku kembali ke kamar. Kupeluk perutku lama sekali. Kini rasanya berbeda. Hanya tubuhku yang mengandung kehidupan, tapi juga masa lalu, dan mungkin entah bagaimana masa depan. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi, hari ini, untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sepenuhnya sendirian. Di balik semua rasa takut dan ketidakpastian, ada satu hal kecil yang mulai tumbuh pelen-pelen di hatiku: harapan. Aku tidak menyangka, pertemuan singkat dengan Yusuf bisa mengaduk perasaanku begitu dalam. Beberapa hari setelah itu, pikiranku tak berhenti memutar ulang obrolan kami. Nama Yusuf yang sempat tenggelam dalam ingatanku kini kembali muncul jelas. Dia bukan siapa-siapa dulu, hanya teman sekelas yang sering dipandang sebelah mata. Tapi sekarang, dia adalah ayah dari salah satu anak yang kukandung. Hidup benar-benar penuh kejutan, yang kadang terasa seperti mimpi buruk. Zaitau, mimpi yang anehnya indah. Aku mulai sering menulis di buku harian kecil yang kubeli di toko dekat klinik. Isinya bukan curhat panjang seperti di sinetron, tapi catatan pendek tentang gerakan bayi, tentang makanan yang kusuka hari itu, atau tentang mimpi semalam. Kadang, aku menuliskan nama Yusuf di sana, hanya satu kata, lalu kuhapus lagi. Aku takut mengakui bahwa hatiku mulai berubah arah. Suatu pagi, Bu Rina memanggilku ke ruang tengah. Maisaroh, besok kamu harus ikut pemeriksaan lanjutan. Ini penting, karena usia kandunganmu masuk minggu ke-26. Setelah itu, ada sesi konseling bersama calon ayah yang bersangkutan. Aku mengangguk pelan, tapi jantungku langsung berdebar lebih cepat. Calon ayah? Apakah itu Yusuf? Harinya, aku menjalani pemeriksaan lengkap. USG, tekanan darah, tes darah. Semuanya berjalan seperti biasa. Dokter bilang, bayi-bayi tumbuh sehat. Tapi karena kembar 4, kemungkinan kelahiran prematur cukup tinggi. Mereka memberiku vitamin tambahan dan menyarankan lebih banyak istirahat. Setelah pemeriksaan, aku diarahkan ke ruang kecil di lantai 2. Di sana hanya ada 2 kursi, meja kecil,
dan segelas air putih. Hatiku makin gelisah saat pintu terbuka dan Yusuf masuk. Bukan orang lain, bukan calon ayah dari bayi lain. Tapi dia tampak canggung, duduk dengan posisi kaku, tangannya mengepal di atas lutut. "Terima kasih sudah mau datang," katanya pelan. Aku mengangguk. "Sebenarnya, aku juga mau bicara. Ada hal yang belum sempat aku tanyakan." Dia menoleh, menunggu. "Apa kamu benar-benar ingin anak itu? Maksudku, bukan hanya karena kamu butuh penerus, tapi kamu siap jadi ayah tanpa istri, tanpa keluarga yang tahu proses ini?" Wajah Yusuf berubah, pandangannya turun menatap lantai. "Awalnya aku kira bisa. Aku pikir, dengan punya anak, aku bisa sembuh dari masa lalu. Tapi ternyata, melihat kamu, ingatanku balik semua. Tentang rumah kecil di Brebes, tentang ibu kamu yang suka ngasih kami singkong goreng, tentang hari-hari waktu, semua masih sederhana. Aku nggak nyangka yang kupilih di antara banyak nama adalah kamu." Aku menghela napas. "Yusuf, aku nggak ingin dibebani perasaan seperti itu. Sekarang bukan waktunya bicara soal kenangan. Yang ada di depanku ini nyata. 4 bayi yang terus bergerak tiap malam. Sakit punggung yang bikin aku susah tidur. Aku bukan lagi Siti yang dulu suka bawa bekal tempe goreng. Aku udah berubah." "Aku tahu," jawabnya. "Dan justru karena itu, aku kagum. Kamu kuat banget, lebih dari siapapun yang pernah aku kenal. Aku cuma ingin, kalau nanti anakku lahir, kamu tahu, dia akan aman. Dan kamu juga." Aku terdiam. Kata-katanya terdengar tulus. Tapi tetap saja, aku merasa perasaan ini terlalu rumit untuk diurai sekarang. Aku bukan butuh dikagumi. Aku butuh dukungan nyata dan kejelasan. Tiba-tiba, pintu kembali terbuka. Bu Rina masuk dengan ekspresi tegang. "Maaf, aku ganggu, tapi ada masalah." Kami saling pandang. Yusuf berdiri. "Masalah apa, Bu?" 2 dari 3 pria lainnya mulai mempertanyakan keaslian hasil IVF. Mereka mencurigai ada kekeliruan, karena salah satu dari mereka punya kondisi medis yang katanya membuat kemungkinan pembuahan sangat kecil. Sekarang mereka minta peninjauan ulang. Aku langsung merasa seluruh darah di tubuhku naik ke kepala. Tanganku gemetar. "Jadi maksudnya, mereka meragukan aku?" Bu Rina menenangkanku. "Bukan kamu, tapi prosesnya. Tapi tentu saja, kamu yang paling terdampak. Kalau benar ada kekeliruan, bisa jadi hanya sebagian bayi yang sah secara hukum." Kepalaku pening. Yusuf langsung berdiri dan menatap Bu Rina serius. "Aku nggak akan mundur. Anak itu tetap anakku. Kalau perlu aku buat pernyataan terseless. Aku hanya bisa duduk mematung." Semua ketenangan yang perlahan mulai kubangun kembali runtuh. Apakah aku akan dibawa ke ranah hukum? Bagaimana kalau ada dari mereka yang menolak anak itu? Apa yang akan terjadi pada bayi-bayi yang kukandung? Malam itu, aku menangis sendirian di kamar. Joy mencoba menenangkanku. Tapi aku terlalu panik. Rasa takut itu datang lagi, takut ditolak. Takut bayi-bayiku dianggap salah. Takut bahwa perjuanganku selama ini cuma akan menghasilkan kekacauan. Aku memegang perutku erat-erat. "Nak, maaf ya. Mama belum bisa melindungi kalian dengan baik. Tapi Mama janji, apapun yang terjadi, kalian akan tetap dicintai. Mama nggak akan biarkan siapapun menyakiti kalian." Untuk pertama kalinya sejak aku hamil, aku merasa seperti seorang ibu sungguhan. Bukan pengganti, bukan kontrak, bukan sekadar alat, tapi ibu yang hatinya sudah tertambat penuh pada kehidupan kecil di dalam dirinya. Dan mulai malam itu, aku tahu, aku akan berjuang lebih keras. Demi 4 anakku, demi diriku sendiri. 1 minggu setelah kejadian itu, semuanya berubah jadi lebih rumit dari yang pernah kubayangkan. Rumah tempatku tinggal mendadak jadi seperti kantor hukum. Setiap hari ada saja orang yang datang, pengacara, perwakilan lembaga kesehatan, sampai mediator. Mereka duduk di ruang tamu, berdiskusi berjam-jam.
Kadang suara mereka meninggi, dan aku hanya bisa mendengar dari balik pintu kamar. Rasanya seperti aku bukan manusia lagi, tapi proyek yang sedang diperebutkan. Joy bilang padaku untuk tetap tenang, tapi bagaimana bisa tenang kalau hak anak-anak dalam perutku dipertanyakan? Suatu malam, aku dipanggil ke ruang tengah untuk mengikuti pertemuan resmi. Di sana sudah ada Burina, seorang pria dari lembaga IVF, 2 pengacara, dan Yusuf. 1 kursi dibiarkan kosong. Entah untuk siapa. Siti, malam ini kita ingin mendengar langsung darimu, kata Burina dengan nada tenang. Aku duduk pelan, mencoba menahan gemetar nafasku dalam-dalam, dan kusentuh perutku sejenak untuk menenangkan diri. Kami paham bahwa kamu menjalani prosedur ini dengan sadar dan sepakat, lanjut Burina. Namun, karena ada salah satu dari 4 ayah yang mengajukan keraguan terhadap hasil IVF, maka kami harus menyelidiki apakah terjadi kesalahan identifikasi embrio. Ini bukan menyalahkanmu, tapi prosedurnya harus transparan. Aku menatap satu persatu wajah mereka. Beberapa terlihat netral, beberapa seperti menyembunyikan penilaian. Kalau memang perlu dilakukan tes, silakan saja. Tapi tolong, jangan anggap anak-anak ini cuma angka statistik. Mereka hidup, mereka bergerak setiap hari dalam tubuhku. Mereka bukan hasil percobaan, ucapku, mencoba bersuara tegas meski hatiku berantakan. Yusuf langsung angkat bicara. Saya akan tetap bertanggung jawab, terlepas dari hasil tes atau kesalahan prosedur. Anak itu tetap darah daging saya, atau tidak, saya akan menerima dan mengasuhnya. Aku menoleh menatapnya. Matanya tajam, tulus, dan itu sedikit menenangkanku. Tapi kenyataan bahwa pria lain malah memilih menghilang dan menuntut pemeriksaan ulang membuatku kecewa. Mereka dulu begitu yakin, bahkan membayar mahal. Tapi ketika kenyataan datang dengan kemungkinan tidak sempurna, mereka memilih mundur. Hari-hari berikutnya makin berat. Kandunganku semakin besar, punggungku sakit, kakiku bengkak, dan emosiku naik turun seperti roller coaster. Aku harus menjalani serangkaian tes tambahan untuk memastikan kondisi keempat janin. Aku dipindahkan ke rumah sakit untuk pengawasan intensif. Joy ikut menemaniku, setia seperti biasa. Aku rasa kamu butuh ketenangan, Saroh, ucap Joy suatu malam saat kami duduk di balkon kamar rumah sakit. Kamu terlalu banyak menanggung beban dari orang-orang yang seharusnya memberi kamu kejelasan, bukan malah bikin bingung. Aku mengangguk. Mataku menatap langit malam yang kelabu, tanpa bintang. Kamu tahu, Joy, kataku pelan. Awalnya, aku pikir setelah anak-anak ini lahir, hidupku akan berubah. Aku bakal punya uang, bisa pulang, beli rumah buat ibu, buka usaha kecil tape sekerang. Aku nggak yakin itu semua akan datang dengan tenang. Kenapa ya? Setiap keputusan besar dalam hidup ini selalu diikuti rasa sakit. Joy menatapku lama. Karena kita perempuan, dan karena dunia nggak pernah bener-bener siap memperlakukan kita setara. Malam itu aku tidur sambil menangis dalam, diam. Ada rasa marah, kecewa, takut, dan juga rasa ingin menyerah. Tapi di balik semua itu, aku tahu, aku nggak boleh kalah. Aku bukan lagi Siti Maisaroh yang dulu. Kini aku adalah ibu dari 4 nyawa. Apapun yang terjadi, aku harus tetap kuat. Beberapa hari kemudian, hasil tes keluar. Hasilnya mengejutkan semua pihak. 3 dari 4 bayi memiliki kecocokan DNA yang sesuai dengan ayah yang dipilih. Tapi, 1 bayi paling kecil yang selamat ini pergerakannya paling pelan, tidak cocok dengan siapapun. Tim medis menyimpulkan bahwa ada 1 embrio yang tertukar tanpa disengaja dari calon lain yang tidak terdaftar di kontrak. Artinya, 1 anak dalam kandunganku tidak diinginkan oleh siapapun. Berita itu membuat semua orang panik. Pihak klinik sibuk mengurus masalah hukum. Sementara aku hanya bisa duduk terpaku di tempat tidur, menatap hasil kertas itu sambil memeluk perutku. Yusuf datang malam itu. Dia duduk di kursi sebelah tempat tidurku.
lama tak bicara. Aku sudah baca hasilnya, katanya pelan. Aku menoleh, menunggu apa yang akan dia katakan. Kalau kamu setuju, aku ingin mengadopsi anak itu, anak yang tidak punya nama ayah. Aku tahu bukan darah dagingku, tapi dia ada di rahimmu, sama seperti anakku. Dan kalau kamu izinkan, aku ingin anak-anakku tumbuh bersama, tidak terpisah. Mataku langsung basah. Yusuf, kamu yakin? Ini keputusan besar. Dia mengangguk. Aku nggak yakin akan banyak hal dalam hidup ini, Saroh. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak mau anak itu tumbuh dengan rasa ditolak. Dia lahir dari perempuan sekuat kamu, itu saja sudah cukup buat aku menerimanya. Aku memeluk perutku sambil menangis. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa dihargai bukan sebagai rahim pengganti, tapi sebagai manusia, sebagai perempuan, dan sebagai ibu. Meski badai belum benar-benar reda, aku tahu, mulai malam itu, aku tidak lagi sendirian dalam berjuang. Aku pikir badai sudah mulai mereda setelah keputusan Yusuf. Tapi ternyata, kehidupan selalu punya caranya sendiri untuk menguji kekuatan hati. Pagi itu, aku sedang berbaring di ranjang rumah sakit, menikmati detak jantung bayi-bayi yang dipantau lewat alat khusus. Perawat memasangkan sabuk pemantau detak ke perutku, dan suara duk-duk-duk lembut itu selalu membuatku tenang. Tapi belum sempat aku memejamkan mata, pintu kamar diketuk cepat. Joy masuk sambil membawa ponsel. Maisaroh, kamu harus lihat ini, katanya dengan wajah tegang. Aku langsung duduk, meski berat. Joy menunjukkan layar ponselnya. Di sana terpampang foto-foto diriku saat keluar dari klinik 45 bulan lalu. Beberapa foto terlihat saat aku didampingi staf klinik. Bahkan ada yang menangkap momen Yusuf menjemputku. Judul berita di atas foto itu membuat dadaku sesak. Skandal rahim sewa, TKW Indonesia hamil. 4 anak dari pria Arab kaya. Tubuh membeku, tanganku langsung lemas. Mereka tahu, Joy. Dunia tahu. Joy menggenggam tanganku. Aku nggak tahu siapa yang membocorkan. Tapi foto-foto ini asli. Sekarang kamu viral di media sosial. Kata-kata itu membuat kepalaku pusing. Berdegup terlalu cepat. Aku ingin marah, ingin menangis, ingin bersembunyi. Tapi yang bisa kulakukan hanya terdiam dan memeluk perutku. Tak lama kemudian, Burina masuk. Wajahnya jelas terlihat lelah dan khawatir. Maaf Saroh, kami sedang melacak sumber kebocoran, tapi kami tidak bisa menahan penyebaran di media. Beberapa portal gosip sudah menulis beritanya. Dan, salah satu dari ayah biologis anak-anakmu sepertinya tidak senang. Aku menatapnya penuh pertanyaan. Dia mengirim pernyataan resmi, mengaku tidak tuhu-menahu soal kontrak denganmu. Dia menolak bertanggung jawab atas anak yang lahir darimu. Aku menunduk. Napas terasa berat, tiba-tiba semua rasa sakit, rasa malu, dan lelah selama ini berkumpul jadi satu di dada. Jadi seperti ini ya, setelah semua pengorbanan, mereka bisa mundur semudah itu. Yusuf datang tak lama kemudian. Dia memelukku, tanpa bicara, tapi pelukannya erat, seolah ingin menyerap semua kegelisahanku. Aku minta maaf, ini nggak adil buat kamu, katanya pelan. Aku hanya bisa menggeleng. Aku siap dengan semua risiko ini. Tapi aku nggak siap kalau anak-anak ini nanti tumbuh dan tahu bahwa dunia menolak mereka. Yusuf menatapku lama. Justru karena itu, kita harus berdiri. Sekarang bukan cuma tentang kamu dan aku. Ini soal 4 nyawa yang akan melihat dunia dengan mata polos. Mereka butuh kita kuat. Aku mengangguk perlahan. Tapi, aku tahu. Sejak hari itu, aku tidak bisa lagi sembunyi. Identitasku terbuka. Ceritaku sudah jadi konsumsi publik. Beberapa hari setelah itu, aku mendapat surat dari pengacara. 2 dari 3 pria Arab yang dulu ikut kontrak IVF secara resmi mengundurkan diri dan menyatakan tidak bersedia mengakui anak-anak tersebut. Alasan mereka, tekanan keluarga dan reputasi. Burina menjelaskan bahwa secara hukum, proses kontrak tetap mengikat,
tapi akan sulit menegakkan klaim tanpa dukungan mereka. Uang kompensasi yang dijanjikan juga belum tentu cair sepenuhnya. Artinya, kemungkinan besar aku harus membesarkan 4 anak ini sendiri. Dengan bantuan Yusuf saja, aku merenung lama di malam hari, duduk di pinggir tempat tidur, lampu dimatikan, hanya suara detik jam dan napas bayi-bayi dalam rahimku yang menemani. Dulu aku pikir, jadi ibu berarti punya suami, punya rumah, dan anak-anak tumbuh dengan senyum dan kebahagiaan. Tapi aku tahu, jadi ibu bisa berarti berjuang sendirian, dihina, diabaikan, tapi tetap berdiri karena cinta pada anak-anak yang belum sempat melihat dunia. Aku mengusap perutku. Kalian dengar? Ya, Mama gak akan pergi. Kita mungkin gak punya semuanya, tapi kita punya satu sama lain. Keesokan harinya, aku buat keputusan besar. Aku akan pulang ke Indonesia setelah anak-anak lahir dan cukup kuat. Aku ingin mereka tumbuh dengan nama yang jujur, meski mungkin berat. Aku ingin mereka mengenal tanah ibunya, bahasa ibunya, dan sejarah kenapa mereka bisa ada di dunia ini. Yusuf mendukung rencanaku. Ia bilang akan menyusul nanti, atau jika diizinkan, akan ikut dari awal. Tapi, aku tahu, hidupnya di sini, dan hidupku. Mungkin memang sudah waktunya kembali. Hari-hari di rumah sakit terasa lebih berat setelah semua terungkap. Tapi, lebih aku tak lagi merasa seperti rahim yang disewa, atau alat reproduksi yang dibayar mahal. Aku adalah perempuan yang sedang mempersiapkan diri jadi ibu dari 4 bayi dengan masa depan yang belum pasti, tapi dengan hati yang mulai berani berharap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa gerakan dari si bayi paling kecil, yang dulu paling diam. Gerakannya lembut, seperti sentuhan jari mungil di dinding rahimku. Aku tersenyum sambil menangis. Nak, kamu dengar Mama? Ya. Jangan takut lahir ke dunia ini, karena walaupun banyak yang menolak, Mama gak akan pernah tinggalkan kamu. 3 minggu kemudian, aku melahirkan. Pagi itu langit riat mendung. Udara lebih dingin dari biasanya. Perawat mondar-mandir di kamarku sejak dini hari, memeriksa detak jantung janin, tekanan darahku, dan kesiapan ruang operasi. Kandunganku memasuki usia 8 bulan lebih, dan dokter memutuskan melakukan operasi sisar karena kondisi keempat bayi yang mulai memengaruhi stabilitas kesehatanku. Aku gemetar saat dituntun masuk ke ruang operasi. Tanganku menggenggam selimut erat. Napasku pendek-pendek. Joy terus menggenggam tanganku, sementara Yusuf berdiri di belakang kami, mengenakan pakaian steril. Saroh, ini saatnya. Kamu udah sejauh ini. Kamu hebat, bisik Joy sebelum aku dibaringkan. Rasanya seperti mimpi. Beberapa bulan lalu, aku masih menjadi pembantu di rumah keluarga kaya di Jeddah, menggosok lantai, dan mencuci piring. Lalu tiba-tiba, sekarang aku berada di ruang bersalin, membawa 4 nyawa di dalam tubuhku. Lampu operasi menyilaukan. Aku mencoba fokus pada suara dokter yang sibuk memberi instruksi. Anestesi mulai bekerja, separuh tubuhku mati rasa. Tapi pikiranku justru bekerja lebih keras dari sebelumnya. Bagaimana kalau salah satu anakku lemah? Bagaimana kalau mereka harus masuk inkubator? Bagaimana aku bisa merawat mereka di Indonesia nanti? Bagaimana kalau suara tangis pertama memotong kekhawatiranku? Bayi pertama lahir, laki-laki, lalu tangisan kedua, perempuan, disusul tangisan ketiga dan keempat. Semua bayi selamat. Aku tak bisa menahan air mata. Air mataku jatuh tak terkendali. Rasanya seperti beban bertahan-tahan di pundakku akhirnya runtuh. Tangisan mereka bukan hanya tanda kehidupan, tapi juga jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini membuatku nyaris menyerah. Beberapa jam kemudian, aku dibawa kembali ke kamar rawat. Sinar matahari menembus jendela. Joy menyambutku dengan senyum lelah, lalu memelukku pelan. Kamu resmi jadi ibu. 4 anak. Saroh, 4, katanya, sambil menitikkan air mata. Yusuf duduk di sisi tempat tidur, membawa foto bayi-bayi kami.
mereka sehat. Dokter bilang salah satu dari mereka beratnya lebih kecil, tapi masih dalam batas aman, ujarnya. Aku menatap foto itu, 4 wajah mungil, dengan kulit kemerahan dan mata yang masih tertutup. Mereka tampak rapuh, tapi bagiku, mereka adalah bukti kekuatan. Bukti bahwa aku bisa bertahan dari hal yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya di rumah sakit menjadi masa transisi yang aneh. Aku bukan lagi pasien rahasia, tapi ibu 4 anak hasil IVF yang kisahnya terlanjur tersebar ke seluruh negeri. Beberapa media mencoba menghubungi pihak rumah sakit. Beberapa wartawan bahkan mencoba menyamar sebagai pengunjung untuk memotretku. Pihak rumah sakit memperketat penjagaan, dan Joy memutuskan memindahkanku ke lantai khusus dengan keamanan lebih ketat. Yusuf mengurus semua logistik, termasuk proses adopsi untuk si bayi kecil yang tidak cocok DNA dengan siapapun. Ia tetap bersikeras menjadi ayah dari keempat anak itu. Di tengah kekacauan itu, ada satu momen yang membuat semuanya mendadak diam. Hari itu, Joy membawakanku surat. Katanya, datang dari seseorang bernama Hadi. Saat mendengar nama itu, tubuhku seketika membeku. Hadi adalah teman masa sekolahku, Sisir, yang dulu sangat dekat, lalu menghilang tanpa kabar saat kami sama-sama beranjak dewasa. Dengan tangan gemetar, aku membuka surat itu. Maisaroh, aku tahu kamu pasti kaget menerima surat ini, tapi aku mohon, jangan langsung membuangnya. Aku adalah salah satu dari 4 pria yang ikut dalam program IVF itu. Aku tidak tahu kamu adalah Siti Maisaroh yang dulu. Sampai aku melihat fotomu yang tersebar di media, niatku ikut program ini. Awalnya, karena desakan keluarga dan masalah pribadi yang terlalu panjang untuk dijelaskan di sini. Tapi setelah tahu siapa kamu, aku merasa bersalah. Bukan karena kamu terlibat, tapi karena aku membiarkan semua ini terjadi tanpa mencoba melindungimu. Aku tidak meminta kamu untuk memaafkanku sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan lari lagi. Jika kamu butuh bantuan untuk anak-anak itu, aku akan ada. Bukan karena kewajiban hukum, tapi karena aku pernah berjanji pada diri sendiri, kalau suatu hari aku bertemu kamu lagi, aku ingin menjadi orang yang bisa kamu andalkan. Hadi, aku tak bisa berkata apa-apa. Surat itu terjatuh dari tanganku. Jantungku berdetak cepat. Aku bahkan tak sadar saat Joy memungut surat itu dan membacanya. Itu dia? Tanya Joy perlahan. Aku mengangguk pelan. Dunia rasanya jungkir balik. Aku tidak menyangka salah satu dari 4 pria itu adalah Hadi. Sosok masa lalu yang dulu membuatku percaya pada arti perhatian. Dan sekarang, dia muncul lagi. Tapi tidak sebagai teman biasa. Dia ayah dari salah satu anakku. Malam itu, aku tak bisa tidur. Surat itu kuletakkan di bawah bantal. Di dada, ada campuran rasa marah, bingung, dan hangat. Karena entah bagaimana, di balik semua luka dan kekacauan, ada satu bagian kecil dari hatiku yang merasa tidak lagi sendiri. Dan untuk pertama kalinya, sejak bayi-bayi itu lahir, aku memeluk mereka satu persatu. Sambil berbisik, Mama akan cerita semuanya suatu hari nanti, tentang siapa kalian, dan dari mana kalian datang. Tapi yang pasti, kalian datang dari cinta, meski caranya tidak biasa. Pagi itu, udara di Riyadh terasa lebih ringan, tapi di dadaku justru sebaliknya berat. Penuh pertanyaan yang belum terjawab. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatap matahari yang mulai naik perlahan. Di ranjang bayi, keempat anakku tidur, dalam posisi berjajar, seperti malaikat-malaikat kecil yang baru saja dikirim dari langit. Sejak surat dari Hadi datang, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Nama itu membawa kembali begitu banyak kenangan tentang masa SMA di kampung, tentang pelajaran matematika yang selalu kami kerjakan bersama, tentang tawa kecil di pinggir sungai, dan tentang janji-janji remaja yang dulu terdengar mustahil tapi waktu itu terasa nyata. Aku tak pernah mengira jalan hidup kami akan bersinggungan lagi. Apalagi dalam kondisi seperti ini,
Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar bahwa Hadi ingin menemuiku. Dia bilang dia akan datang ke rumah sakit secara resmi, bukan sembunyi-sembunyi. Aku sempat ragu, bahkan hampir membatalkan. Tapi pada akhirnya, aku menyetujuinya. Aku ingin tahu, apakah dia masih Hadi yang dulu, atau sekadar bayangannya saja. Saat pintu kamar terbuka, dan dia masuk, aku nyaris tak mengenalinya. Hadi berdiri di sana, mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Wajahnya dewasa, sedikit lebih kurus dari yang kuingat, tapi matanya masih sama, hangat, penuh rasa ingin tahu, dan menyimpan banyak hal yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kami saling diam cukup lama, sampai akhirnya dia yang bicara. "Lebih dulu, kamu kelihatan lebih kuat dari terakhir kali aku lihat," katanya pelan. Aku tersenyum tipis. "Terakhir kali kamu lihat aku waktu kita masih duduk di kelas 12, Hat. Kamu pergi tanpa kabar." Dia mengangguk. Dan aku menyesal soal itu setiap hari. Aku tak langsung menjawab. Di dalam diriku masih ada amarah yang belum sepenuhnya padam. Tapi juga ada bagian kecil yang merasa lega karena akhirnya kami bisa bicara. "Aku dengar semua kabar kamu dari berita," lanjutnya. "Waktu aku lihat foto-foto itu, aku tahu itu kamu. Bukan sekadar kebetulan." "Kenapa kamu ikut program itu, Het?" tanyaku akhirnya. "Kenapa kamu bisa terlibat di dalamnya?" Dia menarik napas panjang. "Setelah lulus kuliah, aku sempat bangkrut. Bisnis kecilku jatuh. Aku ditekan keluarga. Lalu ada tawaran dari sebuah yayasan. Mereka bilang aku bisa ikut program ini secara legal. Aku pikir, ya, uangnya bisa bantu keluargaku. Tapi aku nggak tahu bahwa kamu ada di dalamnya." Aku mendengarkan, mencoba memilah mana yang harus kupercaya, mana yang belum sepenuhnya bisa kuterima. "Aku nggak datang hari ini untuk minta maaf aja, Saroh. Aku datang karena aku ingin, kalau kamu izinkan, jadi bagian dari hidup anak itu." Aku terdiam. Pandanganku berpindah ke keempat bayi yang masih tertidur damai. Siapa di antara mereka anak dari Hadi? Aku belum tahu pasti. Klinik belum memberi detail, tapi hatiku, entah kenapa percaya, ikatan itu nyata. "Hat, kamu tahu konsekuensinya? Kamu tahu apa yang harus kamu hadapi kalau orang-orang tahu kamu salah satu ayah biologis?" Dia mengangguk. "Aku sudah siap, bahkan kalau kamu menolak aku pun akan tetap kirim bantuan. Aku sudah bicarakan ini dengan tim pengacara dan keluargamu." Aku mengangkat alis. "Iya, awalnya mereka marah, tapi setelah tahu ceritamu dan tahu aku kenal kamu sejak dulu, mereka berubah. Mereka bahkan bilang, ini Tuhan menyambungkan kita lagi dengan cara yang aneh." Aku menunduk, tak kuasa menahan air mata, bukan karena sedih, tapi karena entah bagaimana, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa didengar Hadi mendekat, lalu menatap ke arah bayi-bayi itu. "Boleh aku tahu, yang mana anakku?" Aku menggeleng pelan. Aku juga belum tahu pasti, tapi mereka semua milikku. Dan siapapun ayahnya, aku akan mencintai mereka sama besar. Dia tersenyum. "Kalau begitu, aku akan mencintai mereka juga." "Semuanya?" Aku tak menjawab, tapi senyumku muncul perlahan. Mungkin aku tak akan langsung memaafkan masa lalu. Tapi hari ini, aku tahu bahwa sebagian luka bisa sembuh jika diberi ruang untuk tumbuh. Beberapa hari setelah itu, pihak rumah sakit mengizinkan aku pulang, bukan kembali ke kontrakan kecilku, tapi ke rumah perlindungan khusus yang disiapkan Joy dan tim relawan. Tempat itu tenang, aman, dan memiliki fasilitas untuk bayi prematur seperti anak-anakku. Yusuf masih terus hadir. Meski diam-diam aku tahu, dia mulai menjaga jarak sejak kedatangan Hadi. Mungkin dia merasa tak lagi punya ruang. Tapi bagiku, mereka berdua adalah bagian penting dari perjalanan ini. Masing-masing menyumbang luka, harapan, dan cinta dengan cara berbeda. Suatu sore,
Saat aku duduk di taman kecil rumah perlindungan, Hadi datang lagi. Kali ini membawa mainan untuk bayi-bayi kami. Dan saat dia menggendong salah satu dari mereka, aku melihat cahaya di matanya. Bukan sekadar rasa kasihan atau tanggung jawab, tapi kasih sayang yang nyata. Aku tahu, jalanku masih panjang. Canada, banyak tantangan di depan. Tapi di momen itu, di antara tawa kecil bayi dan angin sore yang lembut, aku merasa, aku tidak lagi sendirian. Dan mungkin, kisah ini belum selesai, tapi aku siap melanjutkannya dengan hati yang baru dan harapan yang lebih besar dari sebelumnya. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari benar-benar naik, aku sudah terjaga. Suara tangisan bayi silih berganti menjadi alarm alami setiap hariku. Tapi, aku tak mengeluh. Ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan setiap kali aku memeluk mereka, menyusui, satu persatu, menatap mata mungil yang perlahan mulai mengenal dunia. Hari itu istimewa, bukan karena ada tamu penting atau kabar besar, tapi karena untuk pertama kalinya, aku akan keluar rumah bersama keempat anakku. Kami akan ke klinik untuk pemeriksaan lanjutan, sekaligus melihat hasil akhir tes DNA. Hasil itu akan menentukan siapa ayah biologis masing-masing bayi. Aku menatap kaca, wajahku tampak jauh lebih tua dari usiaku. Rambutku mulai rontok, kantung, mataku besar, dan tubuhku belum sepenuhnya pulih. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang berubah. Keyakinan, aku merasa lebih kuat, lebih siap menghadapi apapun. Hadi datang lebih pagi dari yang dijanjikan. Ia membawa kursi bayi tambahan dan susu formula. Wajahnya terlihat gugup. "Siap?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, mencoba tersenyum, meski hatiku berdebar. Yusuf juga akan datang langsung ke klinik. Bersama Joy, kami semua ingin mendengarkan hasil tes itu bersama-sama. Perjalanan ke klinik berlangsung tenang. Hadi menyetir sambil sesekali melirik ke spion tengah, memastikan anak-anak di belakang tidur nyaman. Aku duduk di kursi penumpang, memeluk salah satu dari mereka yang belum bisa diam sejak pagi. "Aku belum siap, tahu," katanya tiba-tiba. "Belum siap untuk tahu kamu ayahnya?" tanyaku sambil menatap bayi di pelukanku. "Belum siap." Kalau ternyata bukan, atau justru, kalau iya, aku paham maksudnya. Menjadi ayah bukan hanya tentang darah, tapi juga tentang komitmen, waktu, dan cinta. Dan sejak hari pertama ia tahu tentang keempat bayi itu, Hadi menunjukkan semuanya tanpa syarat. Sampai akhirnya, kami tiba di klinik. Ruang tunggu terasa lebih sempit dari biasanya. Joy duduk di dekat jendela, sedang Yusuf berdiri di sudut ruangan, dengan wajah serius. Saat aku masuk, matanya langsung tertuju padaku. Tidak ada senyum, tapi aku tahu hatinya campur aduk. Beberapa menit kemudian, dokter masuk, membawa map besar berisi hasil uji genetik. "Bu Siti, Maisaroh," katanya tenang. "Kami sudah menyelesaikan uji DNA secara menyeluruh terhadap keempat bayi dan 4 nama pria yang Anda ajukan sebelumnya." Aku mengangguk pelan. Hadi menegang. Yusuf duduk. Joy bahkan berhenti memainkan ponselnya. "Anak pertama, perempuan, adalah anak biologis dari Tuan Faris. Anak kedua, laki-laki, dari Tuan Ziad. Anak ketiga, perempuan, dari Tuan Yusuf." Aku memutar kepala cepat. Yusuf menatapku dengan mata lebar, tidak percaya. Aku juga. Aku kira dia hanya donatur, tapi ternyata. Dan anak keempat, laki-laki, adalah anak dari Tuan Hadi. Semua diam. Hening. Bahkan napas bayi-bayi di ruangan itu seolah ikut berhenti. Aku menatap Hadi. Ia menunduk. Wajahnya sulit dibaca. Lalu pandanganku beralih pada Yusuf. Ia mengusap wajahnya perlahan, seperti sedang mencoba membangunkan diri dari mimpi aneh. "Aku, anakku," Yusuf akhirnya bersuara. Dokter mengangguk. "Tes kami sudah diverifikasi 2 kali. Tidak ada kesalahan." Aku tidak tahu harus merasa apa. Bahagia? Bingung?
panik, semua bercampur menjadi satu. Aku hanya tahu satu hal, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Setelah keluar dari ruangan dokter, kami semua duduk di teras klinik. Angin berembus pelan. Yusuf duduk di sebelahku, tampak masih memproses semuanya. Aku nggak pernah niat punya anak, Saroh. Aku hanya ingin bantu kamu. Tapi kalau memang dia anakku, aku akan ambil tanggung jawab, katanya perlahan. Aku menatapnya. Aku nggak pernah minta kamu untuk jadi ayah, tapi aku juga nggak akan larang kalau kamu mau jadi bagian hidupnya. Yusuf mengangguk. Terima kasih. Di sisi lain, Hadi masih terdiam. Bayi kecil di gendongannya mulai menggeliat. Ia menatap wajah mungil itu, lalu menoleh padaku. Sekarang aku tahu, katanya pelan, dan aku akan jaga dia. Aku tak menanggapi langsung, tapi dalam hati, aku tahu satu hal. Keempat anakku akan tumbuh dengan cinta, meski datang dari arah yang berbeda. Sore itu, kami semua pulang bersama, seperti keluarga aneh, yang baru saja terbentuk oleh garis nasib yang tak masuk akal. Tapi saat aku menatap keempat bayi itu di dalam keranjang masing-masing, aku tahu, mereka tidak peduli siapa ayahnya, siapa yang dulu hilang, atau siapa yang datang kembali. Mereka hanya butuh cinta, pelukan hangat, dan kehadiran. Dan untuk itu, aku akan berikan semuanya. 1 minggu setelah hasil tes DNA keluar, hidupku berubah total. Rumah perlindungan yang dulu sunyi, kini jadi tempat penuh dinamika. Setiap hari seperti teka-teki yang harus kususun satu persatu. Keempat bayi yang kukandung dari proses yang rumit, kini tumbuh menjadi cahaya yang menyinari hatiku. Tapi bersama mereka, hadir pula 4 pria, dengan cerita dan harapan masing-masing. Pagi itu, aku duduk di ruang tengah rumah perlindungan, menyusui 2 bayi secara bergantian. Hadi datang lebih awal, seperti biasa. Ia membantu memandikan si bungsu bayi laki-laki, yang kini secara biologis adalah anaknya. Sementara itu, Yusuf datang agak siang, membawa kebutuhan harian yang dibelikan dari supermarket. Yang gugup adalah pesan singkat dari Faris yang mengatakan bahwa ia akan datang bersama Ziad sore nanti. Entah kenapa, aku merasa seperti sedang menghadapi ujian. Keempat pria itu memiliki karakter berbeda. Yusuf pendiam tapi bertanggung jawab, Hadi hangat dan selalu hadir, Faris kaya raya dan diplomatis. Sedangkan Ziad pria yang belum pernah ku kenal secara dekat, selalu bicara singkat dan to the point. Tapi keempatnya kini terikat oleh satu benang. Anak-anak yang kuperjuangkan dengan seluruh hidupku. Sore itu, Faris datang lebih dulu. Mobil mewahnya berhenti tepat di depan gerbang kecil rumah perlindungan. Ia keluar dengan jas rapi dan tas besar berisi mainan serta susu bayi. Ziad datang 15 menit kemudian, mengenakan gamis putih dan kacamata hitam. Aura dinginnya terasa bahkan sebelum ia membuka mulut. Aku mengajak mereka masuk, duduk bersama di ruang tamu. Yusuf dan Hadi juga ada di sana. Atmosfer ruangan itu aneh, penuh kecanggungan, tapi juga ketegangan yang menggantung. Aku kesini bukan untuk bertengkar, ucap Faris tenang. Aku hanya ingin tahu, bagaimana kamu ingin membesarkan anak-anak ini, dan apa peranku di dalamnya. Ziad menimpali cepat. Aku juga. Kita harus tahu batas. Kita tidak bisa semua muncul di kehidupan mereka, lalu membuat mereka bingung siapa ayahnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Keempat bayi ini tidak akan kubesarkan sendiri, tapi juga tidak akan kubagi seperti barang. Mereka semua menatapku. Aku ingin mereka tumbuh mengenal siapa ayah biologis mereka, tapi tidak dijadikan rebutan. Aku ingin mereka tetap merasa punya satu ibu, dan hubungan dengan masing-masing dari kalian tidak memaksa. Kalau kalian ingin hadir, hadirilah sebagai manusia, bukan hanya sebagai ayah berdasarkan darah. Semua terdiam. Yusuf mengangguk. Aku setuju. Faris mengangkat bahu. Aku bisa bantu secara finansial, tapi aku tidak yakin bisa hadir secara emosional setiap hari. Jadwalku padat. Tidak masalah, Faris. Jawabku. Bantuanmu
tetap berarti, selama itu tulus. Ziyad terlihat tidak puas. Dan kalau suatu saat mereka bertanya, kenapa ayahnya berbeda-beda? Aku menatap Ziyad dalam-dalam. Aku akan bilang kebenaran, tapi dengan bahasa yang bisa mereka mengerti. Aku tidak akan menyalahkan siapapun, juga tidak akan menghapus siapapun dari cerita. Hadi, yang sedari tadi diam, akhirnya bicara. Aku tidak ingin mereka hidup bingung. Aku akan jadi apapun yang kamu butuhkan, Saroh. Kakak, teman, atau ayah. Yang penting mereka tumbuh dalam cinta, bukan kebingungan. Mendengar itu, aku tak kuasa menahan air mata. Satu demi satu mereka ikut mengangguk. Tak semua dari mereka akan terus hadir tiap hari. Aku tahu, tapi hari itu aku melihat benih tanggung jawab mulai tumbuh dalam hati masing-masing. Setelah pertemuan selesai, satu persatu mereka berpamitan. Ziyad pulang lebih dulu, lalu disusul Faris. Hadi dan Yusuf tinggal lebih lama, membantu membereskan ruang tamu dan mengganti popok si kembar. Malam itu, setelah bayi-bayi tidur dan rumah sunyi, aku duduk di lantai kamar, memandangi foto kecil. Hasil cetak instan dari pertemuan tadi. Kami sempat berfoto bersama. Atas saran Joy, katanya, siapa tahu suatu hari nanti, keempat anakku akan bertanya, dan aku bisa menunjukkan hari ketika semua pria yang terlibat dalam hidup mereka pernah duduk bersama, bukan sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari keluarga. Aku menyentuh foto itu, hatiku, bukan karena segalanya telah selesai, tapi karena akhirnya aku punya arah. Keempat anakku akan punya cerita yang tak biasa, tapi mereka juga akan punya cinta yang lebih dari cukup untuk menutupi kekurangannya. Dan aku bukan lagi Siti Maisaroh yang dulu. Aku kini adalah seorang ibu, seorang pejuang, seorang wanita yang mungkin telah membuat keputusan tak lazim, tapi berani berdiri di tengah badai demi orang-orang yang ia cintai. Pagi terakhir di rumah perlindungan itu datang lebih cepat dari biasanya. Bukan karena tangisan bayi atau suara langkah para perawat, tapi karena hatiku yang gelisah. Hari ini, aku dan keempat anakku akan meninggalkan tempat ini, memulai hidup baru, bukan di rumah mewah atau istana pria kaya, tapi di rumah sederhana hasil tabunganku sendiri. Rumah kecil yang kubeli dengan penuh perjuangan hasil kerja keras sebagai TKW. Sisa uang dari program IVF, dan sedikit bantuan dari mereka yang tulus. Aku berdiri di depan kaca, mengenakan jilbab warna biru muda. Di belakangku, 4 ranch bayi berjajar rapi. Mereka sudah kugendong, kupeluk, kuseka air liurnya, dan kususui satu persatu. 4 cahaya kecil yang kini menjadi alasan napasku. Joy masuk membawa koper. Ia tersenyum, tapi matanya basah. Nggak nyangka ya, kamu sampai di titik ini. Aku mengangguk berusaha kuat. Aku juga nggak percaya aku sanggup. Joy memelukku erat. Kamu bukan cuma sanggup, Saroh. Kamu hebat. Setelah semua barang dimuat ke dalam mobil, kami bersiap pergi. Hadi datang paling awal, membantu memasang kursi bayi. Yusuf menyusul, membawa beberapa perlengkapan tambahan. Faris dan Ziyad tidak hadir hari ini. Mereka sudah pamit secara baik kemarin, dengan janji akan tetap memberi dukungan dari jauh. Aku menghargai itu. Tak semua orang bisa hadir setiap hari, dan aku tak berharap terlalu tinggi. Mobil melaju perlahan menuju rumah baru kami. Sepanjang perjalanan, aku duduk di kursi belakang, memegang 2 tangan mungil yang mulai aktif menggenggam. Jalanan kota Riyadh pagi itu ramai, tapi entah kenapa, hatiku, mungkin karena aku tahu, meski hidupku rumit, aku tidak sendirian lagi. Rumah baruku terletak di pinggiran kota, di kompleks sederhana yang jauh dari hiruk-pikuk pusat. Tidak mewah, tapi cukup untuk memulai lembaran baru. Pagar besi kecil, 2 kamar tidur, dapur mungil, dan ruang tamu dengan jendela besar yang menyambut sinar matahari pagi. Saat kami tiba, Yusuf mengangkat koper ke dalam. Hadi menggendong si bungsu dan membantu menyusun tempat tidur bayi. Aku berdiri di ambang pintu, menatap rumah itu. Ini rumahku, rumah kami. Setelah semua beres,
Hadi dan Yusuf duduk bersamaku di ruang tamu. Aku nggak tahu harus bilang apa ke kalian. Tapi makasih buat semuanya, kataku pelan. Yusuf tersenyum. Kamu nggak perlu bilang apa-apa. Kami di sini karena kami ingin, Hadi menimpali. Dan karena kamu pantas mendapat kebahagiaan setelah semua yang kamu lewati. Sore itu, setelah mereka pulang, aku menghabiskan waktu sendiri bersama anak-anak, menyusui, mengganti popok, menenangkan mereka saat rewel, sambil merenung. Hidupku memang tidak berjalan seperti kebanyakan orang. Aku tidak menikah secara sah dengan siapapun. Tapi aku punya 4 anak dari 4 pria berbeda semua, melalui prosedur medis yang legal, tapi tetap menimbulkan stigma sosial. Banyak yang mungkin akan mencibirku, menyebutku aneh, atau bahkan kejam. Tapi mereka tidak tahu apa yang sudah kulewati. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya melihat ibu sendiri menahan lapar. Adik tidak sekolah, atau harus menyembunyikan tangis hanya karena uang. Aku menjalani IVF, bukan karena aku tidak tahu malu, tapi karena aku tidak punya pilihan yang lebih layak saat itu. Aku butuh uang, butuh solusi. Dan dunia tidak menawarkan jalan yang mudah bagi perempuan miskin sepertiku. Tapi sekarang, aku tidak lagi lari dari kenyataan. Aku tidak lagi takut dengan masa laluku. Karena 4 anak ini, mereka adalah bukti bahwa dari jalan gelap pun bisa lahir cahaya. Mereka bukan aib, mereka bukan hasil dosa, mereka adalah cinta yang kutanam, tumbuh dalam rahimku, dan kini menjadi alasan aku tetap hidup. Malam menjelang, lampu-lampu rumah menyala. Aku menidurkan mereka satu persatu, membacakan doa, menyelimuti tubuh mungil mereka dengan kain tipis. Lalu aku duduk di dekat jendela, menatap langit riat yang gelap tapi bertabur bintang. Di tanganku, ada sebuah surat dari Ziyad. Isinya singkat, tapi menggetarkan hati. Siti Maisaroh. Aku tidak bisa jadi ayah yang hadir setiap hari, tapi aku akan memastikan anakku anak kita tidak kekurangan cinta dan pendidikan. Terima kasih telah membuatku percaya bahwa cinta bukan hanya tentang tubuh, tapi tentang keberanian memilih yang benar di saat yang salah. Aku tersenyum, bukan karena kata-katanya manis, tapi karena aku tahu akhirnya semua berjalan ke arah yang tepat. Besok mungkin akan berat, tapi malam ini aku bersyukur. Aku bukan lagi buruh migran yang terlunta-lunta. Aku bukan lagi perempuan yang dikasihani. Aku adalah seorang ibu, seorang pejuang, seorang perempuan yang berhasil membalik nasib, bukan karena keberuntungan, tapi karena keberanian. Dan kisahku belum selesai, tapi kini aku yang pegang kendali.